Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab yaitu mengenai pegadaian dan leasing. Perkenalkan, saya Erika Dusha Fitri dengan NIM 008. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pegadaian. Jadi, gadai sendiri adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang kepada seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Lalu, pengertian dari usaha gadai sendiri adalah suatu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut dengan perusahaan pegadaian, dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian. Ciri-ciri dari usaha gadai sendiri ada 3. Yang pertama adalah terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Lalu yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung dengan barang apa yang digadaikan dan berapa nilainya. Lalu yang ketiga adalah barang yang digadaikan dapat kembali atau ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Lalu visi dan misi dari Perum Pegadaian. Visi dari Perum Pegadaian sendiri yaitu menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Lalu misi Perum Pegadaian sendiri yang pertama adalah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Lalu yang kedua adalah membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga adalah memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui yang pertama, bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Lalu yang kedua, teknologi informasi yang handal dan mutakhir. Yang ketiga, praktek manajemen risiko yang kokoh. Dan yang keempat adalah SDM yang profesional, berbudaya, kinerja baik. Selanjutnya, sejarah dari pegadaian itu sendiri. Sebelum menjadi Perum Pegadaian melewati banyak proses. Jadi Perum Pegadaian itu pertama kali ada dan dilakukan itu di Italia. Sedangkan masuk ke Indonesia itu dengan dibawa oleh pemerintah Belanda waktu saat penjajahan di Indonesia. Jadi VOC itu pertama mendirikan usaha gadai itu pada 1 April 1901 di kota Sukabumi oleh pemerintah Hindia. Jadi fungsi pegadaian pada zaman itu adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Lembaga ini itu mulanya pihak swasta, namun diambil alih oleh pihak Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara dengan status Dinas Pegadaian. Jadi waktu itu belum Perum Pegadaian, namun Dinas Pegadaian. Nah, setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pegadaian tersebut diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, lalu dijadikan Perusahaan Negara Pegadaian atau PN Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Perpu tahun 1960. Lalu setelah PN Pegadaian itu dibentuk, tidak lama kemudian PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan atau Perjan Pegadaian pada 11 Maret 1969 berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1969. Lalu
tidak cukup sampai situ saja, tetapi Perjan tersebut berubah menjadi Perusahaan Umum Pegadaian atau Perum Pegadaian seperti yang kita kenal sekarang pada tanggal 10 April 1990. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1990. Dengan status sebagai perum, sifat pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Tujuan dari pegadaian sendiri yang pertama adalah membantu orang yang butuh pinjaman dengan syarat yang mudah, mengingat hanya memberikan jaminan saja, lalu dengan syarat identitas seperti KTP. Lalu yang kedua ada memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang. Jadi misal kita ingin menggadaikan emas, jadi di situ di pegadaian itu akan disediakan jasa untuk mengetahui nilai barang. Di situ akan menjadi harga dari pinjamannya. Yang ketiga adalah memberikan kredit atau pinjaman. Yang keempat, menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Program pemerintah salah satunya adalah dengan mensejahterakan rakyatnya melalui pegadaian tersebut. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah ini yang saya sebutkan tadi. Yang keenam, menghindari masyarakat dari gadai gelap. Gadai gelap adalah maksudnya gadai yang tidak resmi dan ilegal. Lalu yang ketujuh adalah membina perekonomian rakyat kecil. Yang kedelapan adalah membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat. Selanjutnya adalah besarnya jumlah dana pinjaman. Besarnya jumlah dana pinjaman itu sebenarnya tergantung dari nilai jaminan atau barang berharga yang dijaminkan. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila nilai atau value dari barang yang digadaikan tersebut rendah, maka akan mendapatkan pinjaman yang sedikit pula. Nasabah yang memperoleh pinjaman tersebut akan dikenakan sewa modal atau bunga per bulan yang besarnya bergantung dari golongan nasabah. Biasanya Perum Pegadaian itu menggolongkan nasabahnya itu ada A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Sesuai dengan jumlah pinjamannya. Lalu besarnya sewa modal itu dapat berubah sesuai dengan bunga pasar. Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya titipan atau asuransi, kita sebut dengan PA, yang besarnya disesuaikan dengan jenis barang dan golongannya. Yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah sumber dana pegadaian. Jadi sumber dana pegadaian itu ada 5. Yang pertama adalah modal awal atau modal sendiri dari perum pegadaian tersebut. Lalu yang kedua adalah modal pemerintah. Jadi pemerintah juga ikut campur tangan dalam adanya perum pegadaian, mengingat ini juga salah satu media pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Lalu perusahaan gadai juga mempersiapkan stok pendanaan dari platform perbankan. Jadi ada unsur perbankan juga di dalamnya. Sumber dana dari perbankan itu adalah bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau himbara dan bank besar lainnya. Nah, mengingat besarnya permintaan terhadap jasa gadai dari masyarakat, maka modal tersebut tidak lagi mencukupi. Dari ketiga sumber tersebut tidak mencukupi, sehingga Perum Pegadaian itu mengeluarkan yang namanya obligasi dan MTN. MTN adalah medium term notes. Nah, dana yang dihimpun ini kemudian didistribusikan dari kantor pusat ke kantor cabang atau kanca melalui masing-masing kantor daerah atau disingkatnya kanda. Nah, besarnya jumlah dana yang diterima oleh masing-masing kanda tersebut ditentukan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan omset selama 6 bulan terakhir dan dievaluasi setiap 3 bulan. Penghimpunan dana hanya dapat dilakukan oleh kantor pusat, sehingga kanda dan kanca hanya melakukan penanaman dana berdasarkan alokasi dana yang telah diberikan. Bila terjadi kekurangan dana di suatu daerah, maka kanca harus
meminta tambahan dana kepada kandanya masing-masing dan tidak diperkenankan untuk melakukan transfer langsung antar cabang seperti itu. Hal ini dengan tujuan Kanda dapat mengontrol secara langsung kebutuhan dari masing-masing kancanya. Nah, sampai saat ini Pegadaian masih mengandalkan sumber dana dari bank yang porsinya bisa mencapai 80%, sementara 20% penerbitan obligasi dan MTN. Seperti itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mafiro dengan NIM 2019-210-009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kegiatan usaha pegadaian. Usaha pokok pegadaian adalah usaha di mana peminjaman uang dengan sistem gadai akan tetapi Pegadaian juga memiliki usaha-usaha yang lain. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya tahun 2018 karya Kasmir dijelaskan beberapa usaha lain yang dilakukan oleh Pegadaian yaitu melayani jasa taksiran yang pengertiannya adalah jasa yang diberikan oleh Pegadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharganya atau hanya sekedar ingin mengetahui berapa jumlah kekayaannya. Melayani jasa titipan barang jasa, melayani jasa titipan bagi Pegadaian adalah jasa yang diberikan Pegadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya, terutama bagi orang-orang yang meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang sangat panjang atau lama. Nah, memberikan kredit-kredit kepada nasabah itu terutama diberikan bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji peminjaman secara bulanan. Lalu ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam hal pembangunan, perkantoran, atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate, and Transfer atau BOT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk dan jasa Pegadaian. Nah, yang pertama ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, yang kedua ada penaksiran nilai barang, yang ketiga ada penitipan barang, lalu yang keempat ada jasa lain. Nah, jasa lain ini biasanya Perum Pegadaian itu menawarkan jasa seperti penjualan koin emas, lalu ada Krasida atau kredit angsuran sistem gadai, lalu ada kreasi atau kreasi angsuran fidusia, lalu ada Kresna atau kredit serbaguna, dan Galeri 24. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang ini berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Lalu penaksiran nilai barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Lalu yang ketiga, penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa ini karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memenuhi. Lalu untuk jasa lain, yang pertama ada penjualan koin emas. Penjualan koin emas ONH adalah emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana untuk pergi haji bagi pembelinya. Lalu ada Krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro atau kecil dalam rangka mengembangkan usaha mereka atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Lalu ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro atau kecil dengan konstruksi
penjaminan secara fidusia atau pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan pembelian peminjaman atau pembelian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Lalu kresna atau kredit serbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Yang terakhir ada Galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang, desain, dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat jaminan sesuai karatase perhiasan emas. Lalu saya akan menjelaskan prosedur pemberian pinjaman dan pelunasan pada pegadaian. Pada pemberian pinjaman, nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 hingga 90%. Lalu yang kedua adalah pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya atau bunga dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penembusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori barang gadai. Nah, kategori barang gadai itu ada apa saja sih? Yang pertama barang yang dapat digadaikan. Nah, barang yang dapat digadaikan itu meliputi barang perhiasan. Lalu perhiasannya ini bisa terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Lalu ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya ada barang elektronik. Nah, barang elektronik ini seperti kamera, kulkas, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada barang rumah tangga, di sini seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Lalu ada mesin-mesin, tekstil, dan itu adalah merupakan barang-barang yang dapat digadaikan. Nah, selanjutnya adalah barang yang tidak dapat digadaikan menurut Perum Pegadaian. Yang pertama, binatang ternak. Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus. Lalu ada hasil bumi karena mudah busuk atau rusak. Lalu ada barang dagangan yang jumlahnya besar karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar dan yang tidak dimiliki oleh pegadaian. Lalu barang yang cepat rusak, busuk, atau susut. Lalu ada barang yang amat kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang seni yang sulit ditaksir, senjata api, amunisi, dan mesiu, barang yang disewa belikan, dan yang terakhir adalah lalu ada barang milik pemerintah dan barang ilegal. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faza Agliredanti dengan NIM 2019-210049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat dari pegadaian. Nah, manfaat dari pegadaian sendiri tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga dapat dirasakan oleh Perum Pegadaian itu sendiri. Nah, mula-mula saya akan menjelaskan manfaat pegadaian bagi nasabah. Manfaat yang pertama yang dirasakan oleh nasabah adalah kita dapat menitipkan barang bergerak kita pada pihak yang terpercaya dan juga aman. Selain itu, penaksiran nilai terhadap barang bergerak kita juga telah kita serahkan kepada perusahaan atau institusi yang telah berpengalaman di bidangnya dan juga dapat dipercaya. Selain itu, ketersediaan dana di pegadaian ini melalui prosedur yang relatif lebih mudah daripada apabila kita
peminjam dana dengan menggunakan kredit di perbankan, seperti itu. Nah, selanjutnya Pegadaian juga mendapatkan manfaat nih dari adanya Pegadaian ini sendiri. Yang pertama, Pegadaian tentunya akan mendapatkan penghasilan baik dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana maupun juga berupa ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasa tertentu dari Pegadaian. Selain memperoleh penghasilan, Pegadaian juga telah menjalankan misinya sendiri sebagai BUMN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur dan cara yang relatif lebih mudah. Nah, selain itu, telah diatur juga bahwa laba yang diperoleh dari Pegadaian ini itu dialokasikan ke beberapa tempat. Salah satunya sebagai dana sosial. Dana sosial ini contohnya untuk pendidikan, untuk jasa produksi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai perbedaan antara Pegadaian syariah dan juga Pegadaian konvensional. Nah, untuk Pegadaian konvensional sendiri, masa penitipan gadainya itu umurnya sekitar 4 bulan, sementara di syariah hanya 3 bulan saja. Kemudian di konvensional, perhitungan biaya pinjamannya itu dihitung setiap 15 hari, sementara di syariah hanya 5 hari. Kemudian di konvensional, bunga atau sewa modalnya itu didasarkan pada jumlah pinjaman yang ditentukan. Kalau di syariah, perhitungan besarnya sewa modalnya itu berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Selanjutnya, di konvensional, apabila ada pinjaman yang tidak dilunasi, itu barang jaminannya akan dilelang kepada masyarakat. Sementara kalau di syariah, misalnya ada nasabah yang tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut akan dijual kepada masyarakat, seperti itu. Perbedaan selanjutnya juga nampak dari kelebihan uang hasil dari lelang tadi, yang konvensional ini akan menjadi milik Pegadaian, bukan menjadi milik nasabah. Sementara kalau di syariah, kelebihan uang dari hasil penjualan barang terhadap masyarakat tersebut itu akan diberikan kepada lembaga ZIS atau zakat, infak, dan sodako, seperti itu. Baik, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya mengenai leasing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Lukman dengan NIM 2019-0076. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan leasing, sejarah dan perkembangan leasing. Yang pertama itu perkembangan sejarah dari leasing adalah dimulai sejak abad 2000 sebelum Masehi oleh orang-orang Sumeria, yang dokumennya itu dibuat dari tanah liat. Kemudian pada saat peradaban kuno Yunani, Roma, dan Mesir, leasing merupakan metode pembiayaan peralatan pertanahan dan peternakan. Yang ketiga, leasing di Inggris itu perkembangan pembiayaannya di bidang industri pertanian, manufaktur, dan transportasi. Leasing di Amerika itu yang biasanya bidangnya terfokus pada industri rel kereta api. Dan leasing modern itu dimulai pada tahun 1887 di Amerika. Perusahaan leasing pertama dibangun oleh Henry Schonfield. Kemudian perkembangan dari leasing itu sendiri diperkenalkan secara formal pada tahun 1974, kemudian berdasarkan surat keputusan bersama SKB atau Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing yang dapat bisa membuka perusahaan leasing. Kemudian surat keputusan Menteri Keuangan pada 6 Mei 1974 mengenai penegasan ketentuan pajak dan penjualan dan besarnya biaya mata terhadap usaha leasing. Dikenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adalah leasing. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teknik atau penggolongan perusahaan listrik leasing.
Yang pertama itu ada Independent Leasing Company. Perusahaan leasing ini mewakili secara garis besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang, modal, atau usahanya, atau yaitu si nasabah atau lease-nya itu. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai, lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha. Leasing adalah bank, perusahaan, dan lembaga keuangan lainnya yang disebut sebagai lessor. Independen contoh Adira, WOM, Soft atau Summit Auto Finance, FIF, Federal International Finance yang biasanya sama Honda. Yang kedua, saya akan menjelaskan captive lessor. Ini juga disebut dengan two-party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Yang kedua, pihak kedua adalah leasing, pihak lease atau pemakai barang. Yang ketiga itu ada pembagian teknik pembiayaan perusahaan leasing itu model lease broker atau packager, berfungsi mempertemukan calon lease dengan bank lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teknik pembiayaan leasing. Terdapat dua kategori teknik pembiayaan leasing. Yang pertama, finance lease adalah perusahaan leasing sebagai lessor. Yang kedua, operating lease adalah dalam leasing bentuk ini lessor sengaja membeli barang modal selanjutnya dileaskan. Berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Berikut dengan bunganya juga. Yang keenam, saya akan menjelaskan perbedaan leasing dan perbedaan pembiayaan lainnya. Yang pertama, leasing itu perbedaannya bertujuan menyewakan barang dan modal, tetapi pembiayaan lainnya itu bertujuan menyediakan dana. Yang kedua, lessor pemilik lessor termasuk pemilik barang dan modal. Yang kedua, perbedaan dari pembiayaan lainnya yaitu terfokus pada uang. Jadi kreditur bukan pemilik dari barang yang didanai. Yang ketiga, perbedaan dari leasing yaitu risikonya financial risk dan physical risk. Yang keempat, jaminannya berupa barang dan modal yang dibeli dari leasing tersebut. Tetapi jika pembiayaan lainnya jaminannya berupa barang bergerak yang seringkali tidak ada hubungannya dengan tujuan penggunaan dan pinjaman. Yang ketujuh, manfaat dan kelebihan leasing itu fleksibel, tidak diberlakukan jaminan, cepat dalam pelayanan, capital saving, pembayaran asuransi diperlakukan sebagai biaya operasional sebagai perlindungan inflasi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-210097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu metode perhitungan lease payment. Payment in advance, pembayaran di muka atau hanya uang muka adalah bagian dari jumlah yang harus dibayar berdasarkan kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Sementara saldo yang termasuk dalam faktur hanya akan mengikuti pengiriman. Selanjutnya, faktor penyebab macetnya pembiayaan leasing. Faktor penyebab macetnya pembiayaan leasing ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada mismanagement, overinvestment karena terlalu ekspansif, overfinancing sehingga leverage lease menjadi sangat besar, perselisihan pemegang saham. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu regulasi, pasar lesu, bencana alam, perubahan teknologi pada industri terkait. Selanjutnya ada sumber pembiayaan lessor atau funding. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internalnya ada IPO, right issue, dan net worth. Selanjutnya sumber eksternal yaitu on-share loan, rupiah atau falas, pinjaman melalui bilateral. Lalu ada penerbitan obligasi. Selanjutnya ada perjanjian leasing. Perjanjian antara lessor atau leasee disebut lease agreement yang membuat kontrak kerja berisikan
nama dan alamat lease, jenis barang modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, biaya-biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila lease ingkar janji, dan lain-lain. Selanjutnya, sanksi-sanksi leasing. Sanksi yang diberikan kepada pihak lease apabila ingkar janji kepada lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut, yaitu teguran lisan supaya segera melunasi. Jika teguran tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis, lalu dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang terakhir, apabila tetap tidak digubris, maka terpaksa akan menyita barang yang dipegang oleh lessee. Sekian presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.